Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sefina Isnasara dan Aulia Rosida akan menjelaskan mengenai pendekatan kepemimpinan. Menurut kajian utama dalam studi kepemimpinan, pada dasarnya tidak terlepas dari sumber-sumber, perilaku dan strategi kepemimpinan. Fedler dan Chambers dalam Harris 2013 mengemukakan 3 pernyataan pokok tentang studi kepemimpinan. Pertama, how one become a leader, atau bagaimana seseorang dapat menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, how leader behave, atau bagaimana para pemimpin itu berperilaku. Dan ketiga, what makes the leader effective, atau apa yang membuat pemimpin itu berhasil. Dari ketiga hal tersebut menjadi pijakan dalam mengkaji tentang pendekatan dan model kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan muncul guna menjawab pertanyaan mendasar terkait dengan studi kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang menjadi tujuan utama, yaitu yang pertama, pendekatan kesifatan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pribadi dari pemimpin. Pendekatan ini sifat juga melihat bahwa keberhasilan seorang pemimpin dilihat dari kecakapan dan sifat yang dimiliki. Dari hasil studi yang menunjukkan 3 macam sifat pribadi yang mesti melekat pada diri pemimpinan, pendekatan kesifatan yaitu pertama, ciri-ciri fisik atau physical karakteristik seperti penampilan, tinggi badan. Yang kedua, kepribadian atau personality seperti moralitas dan emosional. Yang terakhir, kemampuan kecakapan atau ability seperti kecerdasan dan kreativitas. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan ini muncul sekitar tahun 1950 ketika peneliti mulai kurang interest dengan pendekatan ciri. Dari sudut pandang pendekatan perilaku akan dilihat perilaku yang dapat diamati oleh seorang pemimpin melalui kecenderungan sifat-sifat pribadi dan kewenangan yang dimiliki. Salah satu studi tentang pendekatan perilaku telah ditunjukkan dalam studi kepemimpinan Ohio State tentang perbandingan tingkat consideration dan initiating struktur. Consideration sendiri adalah perilaku pemimpin dengan sikap ramah, perhatian pada bawahan serta senantiasa memperhatikan kesejahteraan bawahan. Sementara initiating struktur merupakan pola kepemimpinan yang lebih memfokuskan pada penataan struktur peran antara bagian guna mencapai tujuan. Dengan demikian, keberhasilan perilaku pemimpin dilihat dari perbandingan yang cukup tinggi antara consideration dan initiating struktur atau antara nilai humanitas dengan tingkat produktivitas. Adapun perilaku kepemimpinannya yaitu perilaku yang berorientasi pada tugas atau task-oriented behavior. Yang kedua, perilaku yang berorientasi pada hubungan yaitu relationship-oriented behavior. Yang ketiga, perilaku yang berorientasi pada efektifan yaitu effectiveness oriented. Adapun fungsi-fungsi dan gaya-gaya kepemimpinan yaitu yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas, task relate atau pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi pemeliharaan kelompok atau group maintenance atau sosial. Adapun gaya-gaya kepemimpinan yaitu gaya dengan orientasi tegas. Manajer berorientasi tegas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup. Yang kedua yaitu gaya dengan orientasi karyawan. Manajer berorientasi karyawan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibanding mengawasi mereka. Yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Pendekatan situasional tersebut oleh Fidel dibagi dalam 3 dimensi, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan, tingkatan dalam struktur tugas, dan posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal. Pendekatan situasional pada dasarnya memiliki beberapa pandangan dasar. Pertama, pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti jenis pekerjaan, iklim organisasi, karakter individu. Dan yang kedua, keefektifan perilaku pemimpin dilihat dari kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi bawahan. Dan perilaku kepemimpinan dari seorang pemimpin cenderung berbeda-beda antara situasi. Yang terakhir yaitu pendekatan pengaruh kekuasaan. Yang pertama, legitimate power.
kekuasaan muncul karena pemimpin memiliki wewenang yang bersifat sah atau formal. Yang kedua, expert power. Kekuasaan kewenangan yang muncul pada seseorang karena ia memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Coercive power. Seseorang dapat tunduk dan patuh kepada orang lain atau pemimpin karena paksaan, intimidasi, atau hegemoni. Yang keempat yaitu reverent power. Dapat dikatakan sebagai kekuasaan harisma, sebab dengan harisma yang dimiliki seorang pemimpin, ia dapat menggerakkan dan mengendalikan orang lain. Yang terakhir yaitu reward power. Pemimpin memiliki kekuasaannya karena ia sering memberikan imbalan hadiah kepada bawahan. Dengan imbalan yang diberikan, orang lain akan tunduk dan patuh pada perintahnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan langsung Japri Mahmud. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.